setiap keadaan kami. Biar Tuhan kami tidak lupa untuk mengucap syukur padamu pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas, ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepada atas segala kebaikan, atas segala kasih karunia, atas segala pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat napas kehidupan yang masih Tuhan buat kami. Sehingga kami Tuhan boleh ada saat ini kami ada. Itu semua karena Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini. Bawalah kami Tuhan di dalam kepada-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka dalam kitab Amos. Amos pasal 5. Ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Amos pasal yang ke-5 ayat 18 sampai ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seorang beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memaku dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu persembahkan kepada korban bakaran dan korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kau buat bagimu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh seberang darah. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amin. Di sini firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimana ketika hari di mana hari itu adalah hari-hari yang jahat itu datang. Di sini celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Jadi kalau kita melihat hari-hari ini adalah seperti gelap. Dunia ini luar biasa seperti mengalami kegelapan. Sehingga ketakutan di sana sini terjadi di situ. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Jadi semuanya orang berlari-lari mencari keselamatan. Kalau sudah selamat, puji Tuhan. Sudah selamat, menghindar dari hal yang celaka. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa hari itu kegelapan bukan terang.
Dunia semakin hari semakin gelap karena manusia sudah banyak berdosa. Corona ini banyak orang tidak percaya bahwa ini hukuman Tuhan. Masih percaya bahwa corona itu memang seperti itu. Tapi kalau kita tidak sadar, kita tidak sedang menyadari diri bahwa Tuhan itu sedang berbahaya. Di sini dikatakan seperti seseorang yang lari terhadap singa, ketakutan. Semua orang ketakutan. Seekor beruang mendatangi dia dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, berpegang pada dinding. Saking takutnya orang-orang sekarang. Seekor ular memakut dia. Bukankah hari Tuhan itu gelap? Kelam, kabut, dan tidak bercahaya. Keadaannya seperti itu karena manusia sudah banyak dosa. Kita tidak mau menyadari itu. Dan di sini dikatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaan, aku tidak senang kepada perkumpulan. Tuhan tidak suka dengan ibadah bangsa Israel pada waktu. Bahkan di sini dikatakan Tuhan membenci. Aku menghinakan perayaan. Di perayaan-perayaan hari-hari Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena bangsa Israel telah banyak dosa. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ibadah-ibadah raya pun Tuhan sampai tidak suka. Karena apa? Karena ibadah itu hanya ibadah seni, ibadah yang tidak dilandasi dengan keputusan yang benar. Karena apa? Ya. Di sini dikatakan kamu akan mengangkat saku rajamu dan kemah dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Jadi ada Allah lain yang masih dimiliki bangsa Israel. Mereka tidak percaya Tuhan. Banyak orang tidak percaya Tuhan. Tidak percaya kuasa Tuhan. Akhirnya apa? Percaya pada kuasa yang lain. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel. Di sini sungguh apabila kamu mempersembahkan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, suka. Ketika kita mempersembahkan, bangsa Israel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Maksudnya supaya Tuhan senang. Oh, ini rajin mempersembahkan persembahan, mempersembahkan korban sajian, korban. Oh ya, persembahan banyak, Tuhan suka. Persembahan banyak, oh berarti ini orang yang setia mempersembahkan. Tidak, Tuhan itu melihat hati. Kalau hati kita jauh dari Tuhan, persembahan apapun di sini dikatakan, aku tidak mau pandang. Tuhan tidak mau pandang kepada itu. Meskipun kita harus mempersembahkan korban-korban persembahan kita, korban persepuluhan kita, korban bakaran kita, korban sajian kita, Tuhan di sini nyatakan tidak suka. Apalagi orang yang tidak pernah mempersembahkan persembahan, tidak pernah mempersembahkan persembahan, tidak pernah membayar perpuluhan, tidak pernah apalagi. Sedangkan mereka yang mempersembahkan saja Tuhan anggap tidak suka. Karena di sini bukan hati yang tulus mereka mempersembahkan. Di sini dikatakan, aku tidak suka dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Tuhan tidak suka dengan persembahan-persembahan bangsa Israel. Tuhan tidak suka dengan korban keselamatan yang diberikan bangsa Israel. Karena apa? Mereka berbuat dosa dengan menyembah Allah. Jadi kalau kita masih menyembah Allah, masih tidak percaya dengan Allah yang sebenarnya Allah kita yang kita sembah, masih ragu
ketika kita mempersembahkan persembahan, Tuhan tidak suka. Yang Tuhan suka adalah kita mempersembahkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Di sini dikatakan, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, bahkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Tuhan tidak suka. Karena bangsa Israel ketika kita menyembah Tuhan, fokuslah kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita hanya menyembah satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Memuji dan menyembah Tuhan sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Dan di sini Tuhan katakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tuhan inginkan apa? Keadilan. Jadi kita harus tahu keadilan Tuhan itu apa? Berkat dan hidup. Jadi ada berkat, ada juga kutuk. Jadi orang yang setia kepada Tuhan itu akan diberkati. Orang yang tidak setia kepada Tuhan akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi jangan salah kalau mengikut Tuhan itu apa itu? Pokoknya kalau sudah percaya Tuhan, nah mungkin kita akan hukuman. Kalau kita salah ya dihukum, kita diingatkan. Jangan percaya dengan ajaran-ajaran yang sesat sehingga kita tidak mengerti maksud Tuhan di dalam hidup. Ketika kita mengalami pencobaan, ya, berarti apa? Tuhan itu sayang kepada kita, menegur kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan mengingatkan segala kesalahan kita. Nah, di sini Tuhan menginginkan apa? Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Tuhan ingin memurnikan kita, hati kita dari segala dosa. Ketika dosa kita banyak, Tuhan ingin mengalirkan Roh Kudus-Nya, membersihkan dosa-dosa kita setiap hari, sehingga apa? Kita berkenan kepada Tuhan. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kebenaran akan selalu benar. Kebenaran itu lewat firman Tuhan. Kalau kita dipenuhi firman Tuhan setiap hari, akan mengalir seperti sungai. Memenuhi hidup kita setiap hari, sehingga hidup kita dipenuhi firman Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi firman Tuhan, akhirnya apa? Kita berkenan kepada Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan itu. Bukan karena Tuhan mau persembahan kita. Kadang-kala kita salah. Ya, ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, berarti persembahan banyak Tuhan berkenan. Tidak seperti ya, seorang yang miskin mempersembahkan hanya 2 keping perak, bandingnya dengan orang kaya mempersembahkan 1 kantong uangnya besar. Kalau dibandingkan secara besar ya pasti besar orang kaya. Tetapi Tuhan Yesus berkenan kepada orang yang miskin itu mempersembahkan. Karena apa? Karena dia mempersembahkan apa yang dia punya. Setelah mempersembahkan dia sudah tidak punya apa-apa. Berarti apa? Dia mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan dengan hati ikhlas. Sedangkan orang kaya mempersembahkannya dengan apa? Hanya sisa-sisa. Ini loh, daripada nggak tinggu, dipersembahkan untuk Tuhan. Sedangkan orang yang miskin itu persembahkan semua. Ya meskipun jumlahnya sedikit, tetapi itu dipandang Tuhan sebagai persembahan yang besar. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena apa? Persembahan yang berkenan itu adalah tubuh, jiwa, dan roh kita ini. Tubuh kita ini adalah bait Allah yang perlu kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Sebagai korban bakaran, korban ucapan syukur. Kalau seluruh tubuh kita ini kita persembahkan kepada Tuhan, otomatis persembahan-persembahan yang lain itu mengikuti. Karena apa? Ketika tubuh kita dikuduskan Tuhan,
otomatis kita akan hidup padanya. Itu yang Tuhan mau. Bukan karena kita bisa memberi, kita akan selamat. Yang Tuhan mau adalah kebenaran, seperti sungai yang mengalir. Dan di sini dikatakan, apakah kamu mempersembahkan kepada korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun? Hai kaum Israel, 40 tahun bangsa Israel tidak mempersembahkan korban sembelihan. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai apa-apa di padang gurun. Yang dipersembahkan apa? Yang dipersembahkan adalah tubuhnya, jiwanya. Tuhan inginkan apa? Tuhan inginkan hati kita dipersembahkan secara benar di hadapan Tuhan. Makanya di sini adalah ibadah Israel dipuji Tuhan karena melihat materi, melihat harta, melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan tidak. Seperti ketika Tuhan memilih Raja Daud. Kakak-kakaknya tentara yang hebat, punya skill yang hebat. Tapi Tuhan melihat hati Daud, hati yang mau melayani, hati yang berani. Dia bukan tentara, dia hanya penggembala domba, tetap punya keberanian. Keberanian itu apa? Iman. Kita menghadapi situasi sekarang di dunia yang gelap, kita hadapi dengan iman. Kalau kita terlalu takut, firman Tuhan katakan apa yang kamu takutkan, itulah yang terjadi. Kita tidak boleh takut menghadapi ini, tetapi kita perlu berani menyatakan iman. Berani itu artinya seperti kemarin firman Tuhan, kita harus berdiam diri Tuhan, berdoa. Kita nggak bisa punya iman tapi nggak pernah berdoa, itu namanya bohong. Iman itu harus disertai dengan perbuatan, yaitu dengan berdoa dan melakukan manusia. Tuhan, ku menyerahkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan diri.
Biarlah bangsa kita dipulihkan Tuhan, campur tangan keadaan bangsa ini, ya, berangsur-angsur, sebagian sudah pulih, sebagian masih tambah banyak. Biarlah Tuhan campur tangan daerah-daerah yang masih banyak, terutama Jawa Timur, yang kemarin meninggalnya sangat banyak. Kita berdoa biarlah Tuhan campur tangan memulihkan Jakarta, terutama Jawa Tengah, biarlah Tuhan memulihkan keadaan bangsa ini. Saat ini Wonogiri sudah keluar dari zona merah, meskipun masih zona oranye. Kita berdoa terus, Tuhan campur tangan, meskipun banyak yang masih dirawat, kita percaya semua disembuhkan Tuhan. Kita berdoa nanti Mama Jelu berdoa Tuhan. Hallelujah.
Kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Kami serahkan keluarga kami ke dalam kuasa-Mu. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam kuasa-Mu. Engkau campur tangan ya Tuhan hari ini. Engkau menyertai yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang susah Tuhan Engkau liburkan, yang punya beban masalah Tuhan Engkau lepaskan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan hari ini penuh kemenangan bagi kami ya Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat jasmani dan berkat rohani melimpah-limpah atas kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan kami pelihara. Jauhkan kami dari segala yang jahat, jauhkan kami dari segala malapetaka, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit menular ya Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala kerugian-kerugian yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sambut hari ini penuh dengan semangat. Mari kita doa keluarga bersama-sama. Apabila Tuhan tidak ada yang dapat menutup, apabila Tuhan tidak ada yang dapat menutup. Tuhan tahu segala pekerjaan saya. Lihat, Tuhan telah membuka pintu bagi saya yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan tahu bahwa kekuatan saya tidak seberapa, namun saya menuruti firman Tuhan dan saya tidak